konferensi pers terkait hasil identifikasi 4 jenazah korban kecelakaan Trigana Air yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Dede Salampesi akan melengkapi informasinya langsung dari RS Bayangkara. Dede, apakah konferensi sudah dimulai? Seharusnya konferensi pers yang digelar pihak kepolisian di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura diagendakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur saat ini. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda konferensi pers akan dimulai. Informasi mengenai akan digelarnya konferensi pers kami dapat melalui pesan singkat yang dikirimkan langsung oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrick Renwarin semalam pada pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Namun kami sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi dari 4 jenazah yang kemarin petang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini, apakah semuanya sudah berhasil diidentifikasi atau beberapa saja. Namun kami masih menunggu konferensi pers tersebut akan digelar. Dan selain itu kemarin juga usai 4 jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, pihak kepolisian mengungkapkan dan mengkonfirmasikan bahwa keempat jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini berjenis kelamin laki-laki. Dan perlu kami informasikan juga sampai saat ini sejak kemarin sore baru ada 4 jenazah yang diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini. Rencananya apabila keempat jenazah ini sudah berhasil diidentifikasi, keempat jenazah tersebut akan disimpan di lemari es yang berupa kontainer yang sudah disiapkan di depan posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak maskapai penerbangan, dalam hal ini Trigana Air, untuk mengembalikan jenazah-jenazah tersebut kepada pihak keluarga. Selain itu sejak beberapa hari yang lalu juga pihak keluarga juga sudah mulai ramai mengunjungi Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini untuk menunggu jenazah anggota keluarga mereka. Dan sejak kemarin juga pihak keluarga sudah diarahkan untuk menunggu ke rumah tongkonan atau sebuah aula yang jaraknya tidak jauh dari Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini. Dan pihak kepolisian juga secara intensif maksud saya melakukan pendekatan kepada pihak keluarga untuk melakukan pendekatan secara emosional agar pihak keluarga lebih siap menghadapi pengumuman apabila ternyata identitas jenazah yang diumumkan ialah anggota keluarga mereka. 3, 2, 1. Maria. Dede Salampesi melaporkan langsung dari RS Bayangkara Jayapura, Papua. Kita akan tunggu terus informasi terkininya, Dede. 25 jenazah pada Kamis pagi ini telah diterbangkan dari Bandara Oksibil ke Bandara Sentani, Papua dengan menggunakan helikopter jenis MI milik TNI Angkatan Darat dan pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Trigana Air. Helikopter milik TNI Angkatan Darat yang terbang pagi ini membawa 10 kantong jenazah, lalu disusul dengan penerbangan kedua oleh pesawat Trigana Air yang membawa 15 kantong jenazah. Cuaca yang cerah di Oksibil memungkinkan rencana evakuasi membawa jenazah dari Oksibil ke Jayapura bisa berlangsung sesuai rencana. Identifikasi korban jatuhnya pesawat Trigana Air akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, Papua. Seluruh proses persiapan identifikasi pun telah disiapkan. Sementara pihak kepolisian rencana atau kotak hitam pesawat Trigana Air yang jatuh di kawasan Okbape, Kabupaten Pegunungan Bintang telah ditemukan dan diserahkan ke pihak Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk proses investigasi lebih lanjut. Data yang terekam dalam kotak hitam pesawat yang telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan nantinya akan dapat menjawab apa penyebab pasti jatuhnya pesawat Trigana Air tersebut. Setelah mendapatkan kotak hitam atau black box pesawat Trigana Air yang jatuh di kawasan Pegunungan Bintang, Papua, tim KNKT langsung melakukan penyelidikan.
4 investigator telah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan dengan memetakan lokasi kejadian dan melakukan notifikasi. Tim juga akan membandingkan temuan di lapangan dengan data dari black box. Ketua Subkomite Udara KNKT, Mas Ruri, mengatakan butuh banyak waktu untuk dapat mengungkap penyebab kecelakaan pesawat Trigana Air. Ini masih baru CVR ya Pak? Baru fisik CVR-nya yang ketemu ya, isinya belum kita, mudah-mudahan belum kita buka, mudah-mudahan nanti rekamannya bagus sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang memadai untuk mendukung investigasi. Sementara itu, penyebab pasti jatuhnya pesawat Trigana Air IL-267 yang diduga kuat menabrak lereng bukit di daerah Oskok, Oksibil, Papua masih terus diselidiki. Namun faktor cuaca buruk yang diduga menjadi penyebab terjadinya musibah ini terbantahkan dengan data yang dimiliki oleh Airnav Indonesia. Berdasarkan data Airnav Indonesia yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca saat itu cukup bagus dan cerah. Kondisi awan juga seharusnya tidak menutup pandangan pilot hingga jarak 5 km. Misteri lain yang belum terjawab adalah keputusan pilot untuk menurunkan pesawat di ketinggian 8.800 kaki atau sekitar 2.700 meter. Padahal bukit di kawasan Oskok, Oksibil memiliki ketinggian 13.000 kaki. Pesawat yang mengangkut 49 penumpang dan 5 kru ini kemudian ditemukan dalam kondisi hancur dan terbakar di perbukitan Oskok dengan ketinggian 8.500 kaki. Jalur penerbangan di lokasi jatuhnya pesawat Trigana Air memang dikenal merupakan medan sulit untuk dilewati. Medannya memang betul-betul kalau mau dikatakan buas lah ya. Untuk rutenya, hutannya, dan tirenya itu sangat tinggi. Dan bukan cuma sangat tinggi, mereka berdekatan gunung satu dengan gunung yang lain. Kadang-kadang landasan itu hanya terletak di lembah di antara diapit 2 gunung. Data yang terekam dalam kotak hitam pesawat yang telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan nantinya akan dapat menjawab apa penyebab pasti jatuhnya pesawat Trigana Air IL-267. Tim Liputan Metro TV. Evakuasi jenazah korban pesawat jatuh Trigana Air terus dilakukan. Sejumlah jenazah kembali dikirim ke Bandara Sentani Jayapura dan akan langsung dibawa ke RS Bayangkara Jayapura untuk diidentifikasi. Sudah ada Eko Frima untuk menyampaikan informasi terbaru dari Bandara Sentani Jayapura. Eko, apakah jenazah yang pagi ini diterbangkan dari Oksibil telah tiba di Bandara Sentani, Papua? Maria, benar sekali, pagi ini tepatnya 15 menit yang lalu atau tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, 25 kantong jenazah telah sampai di Bandara Sentani Jayapura. 25 kantong jenazah ini dibawa menggunakan 2 pesawat, yakni menggunakan pertama helikopter milik TNI AD dan juga 15 kantong jenazah diterbangkan menggunakan Trigana Air jenis Twin Otter. Dan 25 Maria tengah dibawa dari Bandara Sentani Jayapura menuju ke rumah sakit Bayangkara yang ada di kota Jayapura. Dan saat ini Maria, di informasi yang kami dapat di Bandara Oksibil Jayapura, Bandara Oksibil sendiri tengah dipersiapkan untuk mengirim 10 atau 15 jenazah lainnya untuk dibawa ke Sentani Jayapura. Nantinya 15 jenazah ini akan langsung dibawa ke Bandara Sentani Jayapura dan juga untuk diperiksa tes DNA yang dilaporkan oleh sejumlah keluarganya tersebut. Maria, pada hari ini dilaporkan cuaca cukup cerah dan juga bersahabat sehingga memudahkan proses evakuasi. Data terakhir yang kami dapat jika di Bandara Oksibil sendiri atau di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil sendiri sudah terdapat 42 kantong jenazah yang siap diterbangkan ke Bandara Sentani Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan atau tes DNA. Malam tadi 4 jenazah sendiri sudah berhasil diperiksa, namun untuk pengumumannya sendiri rencananya akan dilakukan pukul 10 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bayangkara terkait siapa dan DNA dari 4 jenazah tersebut. Dari informasi yang kami dapat, 4 jenazah yang telah sampai malam tadi disampaikan jika keempatnya merupakan jenis kelamin laki-laki. Ya, untuk sementara demikian, Maria, kembali ke Anda ke studio. Eko Frimandari, terima kasih untuk informasinya.
Dan video amatir saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban jatuhnya pesawat Trigana Air. Ini adalah gambar amatir yang kami dapat dari Humas Pemkab Pegunungan Bintang. Terlihat tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban pesawat Trigana Air. Helikopter telah berhasil diturunkan ke lokasi Rabu pagi dengan menggunakan sistem netting dengan jaring. Karena evakuasi menggunakan jalan darat harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam ke lokasi. Dan ini adalah gambar di lokasi jatuhnya pesawat. Nampak beberapa kantong jenazah yang siap dibawa untuk dievakuasi. Helikopter tim SAR bersiap membawa kantong-kantong berisi jenazah melalui udara dan dilanjutkan melalui jalur darat. Penyerahan dana PEMAS kepada kantor Pos Jayapura diserahkan Rabu malam di ruang pertemuan Pangkalan Angkatan Udara Bandara Sentani Jayapura yang disaksikan oleh Kapolda Papua. Sebelum diserahkan, uang yang dimuat dalam 2 buah tas ransel ini dihitung secara manual oleh petugas tim. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bambang Sulistyo menyerahkan uang sejumlah Rp736.100.000 kepada pihak kantor Pos Jayapura. Dari jumlah tersebut, hanya Rp536.100.000 yang masih utuh, sementara 200 juta lainnya rusak. Sementara sisa uang lainnya ini hangus terbakar. Dana tersebut adalah sisa dana dari total Rp6,5 miliar yang merupakan dana simpanan keluarga sejahtera atau PSKS yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Pegunungan Bintang sebagai bentuk kompensasi subsidi terhadap kenaikan BBM. Dana PSKS ini dibawa oleh 4 pegawai PT Pos Indonesia kantor Jayapura yang menjadi penumpang pesawat naas tersebut. Manajemen Liu Liching, warga negara Indonesia, salah satu korban ledakan bom di kuil Erawan Bangkok, Thailand, tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya ini jenazah akan disemayamkan di Rumah Duka Heaven, Pluit, Jakarta Utara sebelum dimakamkan. Melalui terminal kargo Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, peti jenazah Liu Liching yang baru tiba di Thailand pada Rabu malam. Maksud kami yang baru tiba dari Thailand pada Rabu malam ini langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Duka di Pluit, Jakarta Utara. Liu Liching berusia 61 tahun, warga Pluit, Jakarta Utara, merupakan salah satu korban dari 22 korban yang tewas yang sedang berlibur di Bangkok, Thailand. Liu Liching merupakan istri dari Hermawan Indrajaya yang juga menjadi korban dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit setempat.